Presiden Jokowi gencar melakukan kunjungan ke pasukan elit Polri dan TNI setelah demonstrasi masa 4 November. Apa pesan yang ingin disampaikan dengan melakukan safari ke pasukan elit itu? Presiden Joko Widodo belakangan getol bertemu dengan tokoh politik. Sebelum demonstrasi 4 November, Presiden mendatangi Prabowo Subianto di Hambalang. Mereka tampak santai saat melakukan diplomasi sambil berkuda. Agenda safari ini semakin gencar setelah demonstrasi 4 November. Bahkan Presiden secara bergiliran berkunjung ke sejumlah kesatuan elit di kepolisian dan militer. Pada 10 November, Presiden bertandang ke Cijantung. Ini adalah markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI. Kopassus adalah pasukan elit TNI yang disegani. Keesokan harinya, 11 November 2016, Presiden Joko Widodo menyambangi markas Korps Brigade Mobil atau Brimob Polri di Kelapa II, Cimanggis, Depok. Brimob adalah kesatuan elit Polri. Setelah dari Brimob, Presiden mampir ke markas Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. 4 hari berselang, Presiden Jokowi pergi ke Bandung. Di kota Paris Van Java ini, Presiden menyambangi markas Korps Pasukan Khas atau Paskhas TNI Angkatan Udara. Saat berkunjung ke pasukan Baret Jingga ini, Presiden antara lain didampingi Panglima TNI dan Menko Polhukam. Apa arti safari Presiden Jokowi ke pasukan elit Polri dan TNI? Ya, dan saat ini Hermawan Sulistyo, peneliti senior LIPI juga sudah bergabung bersama kita. Pak Hermawan, langsung saja kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Kira-kira begini, yang ganggu kalau ada tentaranya, tentaramu saya yang pegang loh, kan gitu. Ya, artinya apa? Ini proses politik ini kan lagi rame nih, soal makar apa segala macam. Nah, seluruh sejarah modern Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari kaitan dengan tentara, ya, baik dalam pengertian positif maupun negatif. Nah, ini kayaknya pesannya jelas. Ya, ini tentara aktifnya saya masih kendalikan loh. Presiden itu panglima tertinggi TNI. Meskipun tidak ada instrumen operasional yang bisa memerintahkan segala macam, gitu. Dan core krem de la kremnya tentara itu sudah pasti pasukan khusus. Ada isu di luar sebetulnya yang mengatakan bahwa mungkin ada perpecahan sebetulnya sehingga ini harus disatukan kembali. Ya, karena yang punya kekuatan untuk melakukan makar itu kan ada yang menghitung ini situasi sudah seperti 65. Saya bilang enggak. Itu situasi seperti 65 itu buat yang baca sosmed, internet. Kalau nggak baca sosmed nggak ada itu. Kenapa? 65 itu konsolidasi power khususnya di tentara itu belum selesai, sehingga meskipun presiden itu panglima tertinggi, dia tidak bisa memerintahkan. Bahkan ini tidak sama persis dengan tahun 98, ya. Ketika Gus Dur sebagai panglima tertinggi mengendalikan, lalu dipikir ada instrumen-instrumen untuk bisa mengendalikan langsung dengan mengangkat Pangdam, meminta si ini, si itu, segala macam, rontok juga gitu. Sekarang ini kan enggak, Jokowi malah tidak pernah menyentuh aspek-aspek yang itu gitu. Aspek-aspek yang bisa menjadi corporate-nya tentara, nggak ada. Nah, malah sebaliknya, saya bilang tentara ini potensinya luar biasa. Saya ngomong real politik ya, saya tidak ngomong mengenai ideal politik yang ideal. Bahwa pemerintahan sipil itu harus kebijakan-kebijakannya sipil dipisahkan betul fungsi militer. Ya. Kalau kita ngomong real politik, potensi tentara yang besar ini nggak dikasih mainan ini. Dan semua diambil polisi. Sekarang ini semua dirjen diambil polisi, semua jabatan diambil polisi. Nah, yang agak repot adalah ini yang saya dengar terakhir. Ketika negara tidak punya duit, semua dipotong termasuk polisi, termasuk TNI, BIN naik. Satu-satunya institusi yang anggarannya naik. Dan di kepala teman-teman tentara
sekarang asosiatif BIN itu dengan polisi gitu. Ya. Dan ini menimbulkan problem-problem mengenai bukan hanya identity, tapi juga problem-problem mengenai eksistensi. Prof, ini kalau kita melihat banyak sebetulnya politisi yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Gimana Prof melihat? Ya, ini ada dua ya sinyal. Satu, Presiden pernah pidato, ini urusan Ahok, urusan DKI, Pilkada, tapi mengapa kok dialamatkan ke saya? Gitu kan. Nah, itu artinya di situ ada satu sinyal bisa ditafsirkan bahwa Pak Jokowi ini, Presiden, ini merasa jadi sasaran, terganggu dengan berbagai gerakan-gerakan yang muncul. Satu, pesan itu bisa, atau sinyal itu bisa kita tangkap begitu. Tapi kedua, mungkin Presiden ingin memberikan sinyal pada masyarakat. Pesannya apa? Bahwa dulu yang sangat militan kritik oposisi kepada Presiden Jokowi itu kan dari kubu Gerindra misalnya, dan ternyata dia tunjukkan dengan baik, santai, dengan begitu harmoni. Setidaknya bagi masyarakat ini positif, mengurangi ketegangan. Maka komunikasi Jokowi, komunikasi Presiden ini dalam hal ini cukup baik. Yang berikutnya kemudian berkomunikasi dengan tokoh-tokoh ulama, bahwa yang demo itu gerakan-gerakan dengan simbol-simbol keagamaan, keislaman. Tapi ternyata sekian banyak ulama itu didatangi dan baik. Nah, kalau pesan dan tujuannya itu untuk mendinginkan, meyakinkan masyarakat, hemat saya Presiden berhasil. Bahkan keluyuran, kapan itu jalan-jalan ke BIM, toko buku, makan, dan sebagainya. Itu. Karena Presiden Jokowi ini kan tampil sebagai Presiden rakyat. Dia tidak punya partai, tidak mantan aktivis gerakan apa-apa, kan tidak. Dia itu kekuatannya pada Presiden rakyat tanda kutip. Nah, kalau itu dijaga dan pesan disampaikan, ini membantu mendinginkan suasana itu. Oke, nah ini menarik sebetulnya Pak Beham, kalau yang disampaikan oleh Prof Komar tadi adalah ini untuk mendinginkan suasana, tapi di sisi lain juga bisa dibaca bahwa ini mencoba untuk cornering, menyudutkan pihak-pihak tertentu yang mau mengambil kesempatan di ketidakstabilan pemerintahan sekarang sebetulnya, bahwa semacam cyber mungkin seperti itu. Ya, saya kira dua-duanya ya, di satu sisi dia mendinginkan suasana, di sisi lain dia memberi pesan kepada siapapun yang berniat buruk itu, kamu tuh kalah kuat sama saya lah, jangan coba-coba gitu ya. Dan itu kan sekaligus memberi pada masyarakat nggak usah khawatir. Sebab kita juga jangan lupa ya, misalnya peristiwa terakhir penggulingan presiden itu kan zaman Gus Dur, ya kan? Semi begitu. Tapi jangan lupa waktu itu kan sistemnya lain, bukan presiden pemilihan langsung. Ya, powernya presiden beda. Sekarang sangat sulit untuk melakukan hal itu. Tidak semudah dibandingin di era Gus Dur. Dan saya kira saya setuju dengan Profesor Dr. Kiki ini. Kalau di dalam perebutan kekuasaan itu ada momen-momen kritis yang dalam waktu singkat, karena biasanya kan di dalam perebutan kekuasaan tuh teori gampangnya 10% ikut si A, 10% ikut si B, 80% ikut yang menang. Jadi penting memberi pesan langsung ini pasti menang, supaya yang 80% itu langsung berada ke sana. Nah, kalau sampai dalam bentuk violent fisik, ya yang jagoan ya pasukan elit, karena pasukan elit itu kan pasukan pemukul. Jadi dia ngasih tahu kalau sampai ada momen krisis ini semua pasukan memukul ada di saya. Kamu pun punya pasukan yang besar yang bukan pemukul juga percuma. Nah, karena itu kalau Kopassus, Kopasgat, Marinir itu kan dalam hitungan jam udah bisa jalan. Kalau Kostrad yang di Cilodong dan di mana itu dalam 1 hari lah paling enggak dia bisa jalan. Gitu. Nah, itu bilang jangan main-main lah gitu kan. Main-main habis gitu secara kekuatan nggak ada, diciduk sama polisi, kenalah oleh beliau nih pasar makar, hukuman mati, habis kan. Kita lihat pengalaman di Turki. Turki itu kan momennya dalam momen 1-2 hari itu penting. Nah, yang bisa bergerak dalam tempo 1-2 hari itu pasukan elit. Pak Bekto, kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kepada masyarakat, ingin menunjukkan bahwa pemerintahan itu masih sangat solid, kuat dan segala macam itu sampai tidak? Saya yang pertama melihat sisi legalitas. Tidak ada yang salah Presiden mengunjungi bawahannya. Kita lihat konstitusi UUD 45. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara.
Ya, kemudian TAP MPR nomor 7. Bagaimana? Presiden itu atasannya polisi. Undang-undang kepolisian, polisi langsung di bawah presiden. Apanya yang salah dari sisi Tidak ada yang salah legalitas? Ya, ini orang kan menerjemahkan macam-macam gitu. Tidak ada yang salah, dan pesan yang disampaikan beliau-beliau tadi betul. Kamu jangan macam-macam. Ini kendali saya yang secara formal, secara legal, semua itu ada di saya. Meskipun nanti instrumennya, tata cara dan sebagainya melalui Panglima TNI. Ya, dan ingin menyampaikan bahwa masyarakat nggak perlu terlalu khawatir sebetulnya. Kenapa Pak Tito seperti kok membela Presiden Jokowi luar biasa? Memang kewajibannya sebagai bayangkari negara. Kewajibannya itu nomor 1 itu. Polisi punya doktrin kerja yang namanya Satyaha Prabu. Setia kepada negara dan pimpinannya yang sah. Pak Bekto, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, The Health masih akan kembali usai jeda.